Selamat datang di lab rahasiaku. Nanas, peterseli, selai kacang, cabai ceri. Percobaan apa jadi? Jus sempurna dengan protein, karbohidrat, dan lemak seimbang. Seperti prinsipku, ide hebat asalnya dari otot. Jadi aku tidak cukup kuat untuk punya ide hebat, itu maksudmu? Maksud Pak Edison itu ide hebat muncul dari kerja keras. Kalau begitu, aku jenius. Aku membuat resep ini lama sekali. Semua kami tadi di luar dan melihat ada keadaan hidup atau mati. Pekerja perusahaan listrik terdampar di turbin angin dengan sarang elang botak. Lihat. Sarang elang ini akan jatuh kalau ku lepas. Bawa tali dari trukku dan akan kuturunkan. Tangga aksesnya terkunci. Semua, kita harus cari cara membawa tali ke pekerja itu. Sepertinya kalian perlu semacam propulsi. Propulsi itu yang menyebabkan benda bergerak. Seperti ledakan bensin dalam mesin mobil. Bayangkan kalau kita buat ketapel. Tentara kuno memakainya untuk melempar batu, tombak, dan api. Kita bidik yang tinggi dan... Ada ide lebih baik? Oh, terima kasih, JD. Jangan patah semangat, karena tiap usaha yang salah adalah satu langkah maju. Kita bisa pakai itu. Tenaga serdawa? Kurang lebih tenaga gas. Ayo, buat roket tenaga gas. Iya, dan aku tahu yang harus dibuat. Roket botol plastik. Luar biasa. Bagaimana cara roket bekerja? Nah, pertama kali dibuat di Tiongkok. Kaceng! Hai, Hai, Ceng. yo. Hai anak lab rahasia. Ceng, kita mau buat roket botol dan kurasa kau bisa pandu kami ke arah yang tepat. Tentu bisa, Angie. Karena arahnya ke Tiongkok. 2000 tahun lalu, mereka pakai tabung bambu berisi bubuk mesiu, dipasang di panah dan ditembak dengan busur. Perlu 700 tahun sampai mereka tahu panahnya bisa meluncur sendiri. Dan bam! Roketan lahir. Bersenang-senanglah. Cara kerja roket botol mirip panah api, gas yang memuai. Perjalanan dengan jendela realitas maya akan meningkatkan pemahaman ke tingkat berikutnya. Ya, akan keluncurkan jendelanya segera. Monbok, kau kirim kami ke tengah pertempuran. Ya, akan kuperbaiki Machnel. Aktifkan miniaturisasi maya. Dinding abu-abu itu penuh bubuk mesiu. Dan ini sumbunya. Kawan, sumbu menyala plus bubuk mesiu sama dengan ledakan besar. Lihat, Ken, gas yang memuai menciptakan tekanan. Pelepasan gaya di permukaan oleh gas, cairan, atau objek yang berkontak dengannya. Karena tabungnya ditutup di satu ujung, tekanan hanya bisa dilepas dari ujung yang terbuka. Menghasilkan tekanan, mendorong dengan gaya. Wow, wow. Kurasa jendela realitas mayanya benar-benar rusak. Kobarannya keluar dari satu ujung roket, tapi roketnya menuju ke arah yang berlawanan. Tak ada yang rusak, Ken. Kau akan temukan jawaban teka-tekinya pada 15 April 1726. Sir Isaac Newton. Itu dia. Dia baru temukan hukum gravitasi. Tidak, itu kemarin. Hari ini kutemukan apel karamel. Terima kasih, Pak Newton. Mengapa kobarannya ke satu arah, tapi roketnya ke arah lain? Itu hukum Newton ketigaku.
Untuk tiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Benar, karena itu jangan mendorong sesuatu sambil berdiri di roda. Tepat sekali. Karena itu dorongan ke bawah roket akan melampaui inersia dan mendorong ke atas. Wow, tunggu. Apa? Inersia, hukum pertamaku. Objek diam cenderung akan diam kecuali diberi gaya dari luar. Dan objek yang bergerak tetap bergerak kecuali gaya dari luar mengubahnya. Jadi roket kita perlu cukup tekanan ke bawah untuk melampaui inersianya dan naik ke atas. Aku tidak bisa bilang lebih baik lagi, walau sudah kulakukan. Terima kasih, Pak Newton. Waktu terus berjalan. Ada elang kelaparan dalam masalah. Ku ambil botol air. Ku ambil bubuk mesiu. Aku tidak punya bubuk mesiu di lab, Ken. Jadi apa bahan bakarnya? Seharusnya tak sulit cari bahan bakar lain. Hanya bahan kimia. Sila ahli kimia, telepon dia. Bonjour, mes amis. Kalian suka busana terbaruku? Aku membuatnya dari asam amino teremulsi dan enzim tanaman. Kelihatannya kau pakai salad buah di kepalamu. Jangan ejek dia. Tidak. JD benar. Ini bisa dimakan. Saat busana sudah ketinggalan zaman, kau bisa pakai untuk makan siang. Sila, kami membuat roket botol. Perlu bahan bakar yang menghasilkan gas memuai. Sevesil, banyak bahan kimia kalau dicampur akan menghasilkan gas memuai. Maksudmu nanas, peterselie, selai kacang, dan cabai ceri? Oh, itu akan menghasilkan gas yang sangat menjijikkan. Tapi untuk mendorong roket, kalian perlu reaksi kimia yang lebih cepat. Itu saat satu atau lebih substansi diubah jadi substansi lain pada tingkat molekuler. Benar. Oh, wah. Seperti kalau von Bolt basah. Dan oksigen di air bereaksi dengan besi di bajanya. Berubah jadi besi oksida atau karat. Ada apa dengan von Bolt? Dia banci karat. Dia akan mimpi buruk berminggu-minggu. Bahan kimia terbaik untuk roket botol adalah air, cuka, dan natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat terdengar berbahaya. Jangan konyol, itu soda kue biasa. Bon chance. Ayo kawan, ayo buat roket. Perlu botol air 2 liter, segulung selotip, kardus dan triplex, sumbat kayu, gunting, dan obeng. Dan untuk bahan bakarnya perlu 2 cangkir air, 1 cangkir cuka, 2 sendok makan soda kue, dan selembar kertas tisu. Ayo ambil semua. Sirip ini lebih baik dari tongkat untuk menjaga roket tetap lurus. Dan kerucut hidung tajam membuatnya lebih aerodinamis. Bisa bergerak di udara lebih mudah. Dengan sedikit gesekan, dari resistensi udara yang memperlambat majunya. Sumbat ini menjaga gas dalam botol untuk kumpulkan tekanan. Tak ada waktu uji coba, ayo! Cepatlah kalian! Waktu tinggal 60 detik lagi. Siapkan bahan bakarnya. 2 cangkir air, 1 cangkir cuka. Oke, jadi setelah kumasukkan soda kue ini, letakkan roket di sumbat agar gasnya tak hilang. Mengerti pemimpin misi? Semua sistem mulai. 3, 2, 1, meluncur. Itu baru kegagalan epik. Jangan patah semangat, kawan. Seperti kata Pak Edison, tiap usaha yang salah adalah satu langkah maju. Talinya terlalu berat untuk diangkat roket. Cepat! Bawa kembali sebelum kejatuhkan elang ini! Ben Franklin, itu jawabannya. Layang-layang? Bukan senar. Tentu saja, senar tak akan terlalu membebani roket. Dari mana kita dapat senar?
di trukku. 3, 2, 1, luncur. Dapat. Luncurkan, Niki. Elang sudah mendarat. Maaf. Jangan kemana-mana, ada episode berikutnya setelah ini. Hari luar biasa. Matahari bersinar, ombak tinggi. Oh iya, dan yang terbaik aku bisa ajari Ken cara berselancar. Apa yang kupikirkan? Aku dan selancar ini tidak alami. Ya, lalu berdiri di papan dan nikmati ombaknya. Jangan cemas, setelah terbiasa dengan gerakan laut, menyeimbangkannya mudah. Pasti bukan ini cara berselancar. Mungkin papannya terlalu licin. Kita hanya perlu sedikit lilin papan dari toko selancar Dex. Hai Dex, Ada yang bisa kubantu, jadi? kami mau pesan 1 kaleng lilin Dex yang terkenal, ya? Maaf kawan, aku kehabisan. Oh tidak, kapan dijual lagi? Entahlah, semua tergantung lebah kan? Lebah. Ini, coba lihat. Keren, sarang lebah sungguhan. Dengan lebah sungguhan, dengan sengat sungguhan, aku mau pergi saja. Jangan cemas, Bung. Ini kosong. Benar-benar misteri. Semua lebahku kabur dan belum kembali. Jangan cemas Dex, aku dan Ken akan cari tahu apa yang terjadi pada lebahmu. Oh ya? Bagaimana selancarnya anak-anak? Seharusnya hebat, kecuali lebahnya. Lebahnya? Kami perlu lilin papan selancar. Dan semua lebah Dex menghilang. Tidak ada lebah berarti tidak ada lilin. Aku baru baca artikel tentang itu. Ya, lebah madu menghilang di seluruh dunia. Tapi tak disebut sebabnya. Pertanyaan yang sangat menarik. Dan apa tahap setelah mengidentifikasi pertanyaan? Penelitian. Kalian tahu ada 25.000 spesies lebah? Saatnya bermain. Siapa lebah itu? Lebah ini membangun sarang dengan benda yang dipotong dari pohon. Lebah pemotong daun. Lebah ini menggali. Lebah penggali. Dia membangun sarang di tanah berpasir. Dia menggali. Aku tahu. Lebah penambang. Lebah ini membuat rumah dari kayu dan air liur. Lebah tukang kayu. Katanya lebah madu Eropa itu lebah paling umum ditemukan di Amerika walau berasal dari Eropa. Sheila di Eropa. Mungkin dia punya ide kemana lebah madu Dex pergi. Halo anak lab rahasia. Bonjour. Sheila, apa kau tahu tentang hilangnya lebah madu Eropa? Ulala, semua orang cemas karena lebah menghilang di sini dan di seluruh dunia. Bisa saja karena pestisida pada tanaman, atau mungkin virus, atau bakteri. Benar-benar misteri. Kemana semuanya pergi? Semuanya hilang, Ayah.
Ini kota hantu lebah. Ini buruk karena lebah madu membantu tanaman tumbuh. Tanpa lebah, panen lebih sedikit. Kalau panen lebih sedikit, makanan lebih sedikit. Tanpa makanan, tak ada kehidupan. Sepertinya aku harus pergi. Au revoir, mes amis. Kalau kita lihat dari sudut pandang lebah, kita bisa dapat petunjuk kemana lebah Dex pergi. Wah, ini sudut pandang lebah. Keren. Lihat ini. Kita harus belajar lebih banyak tentang lebah kalau mau pecahkan misteri ilmiah seperti ini. Aku kenal ilmuwan yang tahu tentang lebah. Dia hidup selama pergantian abad. Von Bolt, tolong aktifkan jendela realitas maya. Mereka makhluk menakjubkan ya. Jadi, kau tahu banyak tentang lebah? Tahu banyak, jangan menghina. Ini Dr. Carl von Frisch. Dia menang hadiah Nobel atas studinya tentang tarian lebah. Yang benar saja, lebah suka menari. Itu memang yang kubuktikan. Lihat. Lebah punya gerakan tarian spesial untuk beritahu lebah lain di mana serbuk sari dan nektar di tanaman terdekat. Kalau bukan karena lebah madu menari, makanan di dunia jauh lebih sedikit. Jadi, lebah madu menghasilkan makanan? Bukan begitu. Mungkin diagram untuk teman kita sudah siap. Saat lebah mendarat di bunga, dia mengambil jejak serbuk sari di tubuhnya. Serbuk sari bentuknya seperti bubuk. Lalu, lebah menaruh serbuk sari di putik bunga lain. Serbuk sari di bawah dan bercampur dengan ovula untuk menghasilkan biji. Biji tumbuh jadi tanaman baru. Dan itu teman mudaku adalah penyerbukan. Jadi, serbuk sari seperti pupuk? Tepat. Jadi lebih banyak lebah, lebih banyak penyerbukan. Lebih banyak penyerbukan, lebih banyak bunga. Lebih banyak bunga, lebih banyak lebah. Sekarang kalian sudah mengerti. Tunggu, jadi lebih banyak bunga, lebih banyak lebah? Atau lebih banyak lebah, lebih banyak penyerbukan? Semuanya benar. Terima kasih, Dr. von Frisch. Selamat datang, tim. Apa temanku membantu? Dia menunjukkan kalau lebah madu suka menari. Itu saja? Tidak, Dr. von Frisch juga menjelaskan bagaimana lebah mengambil serbuk sari dan memindahkannya dari satu bunga ke bunga lain. Yang membantu bunga bereproduksi. Penyerbukan, salah satu topik favoritnya. Mengapa kita tak menyaksikan penyerbukan langsung? Perjalanan lain dengan jendela realitas maya. Ya, apa lebah menghasilkan madu? Von Bolt, kami ingin pergi dengan gaya serbuk sari. Maaf, alergi. Tempat apa ini? Kalau bubuk kuning ini serbuk sari, pasti kita ada di dalam bunga. Kalau kita di bunga, dengungan itu berarti satu hal. Kita naik kereta lebah madu. Jangan dekat-dekat. Pasti itu butik. Pasti itu ovula yang dimaksud Dr. von Frisch. Dicampur serbuk sari dan jadi biji. Kami tahu
terjadi pada lebah, Dex? Mereka menghilang dari taman. Karena tidak ada serbuk sari atau nektar untuk mereka. Ada satu cara memperbaikinya. Jadi lebah makan serbuk sari dan nektar dari bunga untuk hidup. Aku bekerja sangat keras di toko. Kurasa aku lupa merawat tanamanku. Karena itu tidak ada serbuk sari. Tanaman itu makhluk hidup yang perlu makanan dan minuman. Hati-hati memakai pestisida. Selain hama, mereka bisa membunuh lebah dan serangga lain yang berguna untuk tamanmu. Dex, lebah madumu pergi karena tak ada makanan. Dan mungkin karena itu lebah madu menghilang dari seluruh dunia juga. Yang harus kulakukan adalah menjaga tunasku mekar dan mungkin akan ada lebah. Karena itu kami bawakan ini. Ya, untuk lebahnya. Kalau kau menjaga tanamannya sehat, lebah bisa terus buat banyak madu dan lilin. Banyak lilin lebah berarti banyak lilin untuk papan kita. Ingat, letakkan kaki di papan dan berdiri perlahan. Haha, kau bisa. Woo!